Taala. Sedang kita mulai pada tahun yang seterusnya. Nasafat Al-Fatihah dan Barakah Al-Fatihah. Hajat-hajat kita permohonan kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahmatullah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم وعليك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل بارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك اشعار العرب والعجم وإمام طيبة والرحم وترجمة لسان القلم ومنبئ العلم والحل والحكمة والحكم بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم. زد شرفي يا رب زد شرفي يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة ورضا وسلم وعلى وتبارك وتعالى ذوي الفخر والقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا في بكر وعمر الثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والصقلين والفريقين بالقرب ومن عجم. يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين يدوم صلوا عليه. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. شكرا حياكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nushidukum bi an la ilaha illallah wa nushidukum bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa an tujaddidu imanakum bi kasrati qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa an tuksiru salata wa salama ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin. Mudah-mudahan orang tua kita Allah teruskan kesehatannya semakin meningkat dan kemanfaatannya untuk kita orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Juga DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta jajaran dan stafnya, jamaah tetap maupun tidak. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah berikan kita terus kesempatan sampai akhir menyelesaikan aktivitas dan kajian kita rutin di kitab Nasaihul Ibad yang sudah sampai ke bab 10 insyaallah pagi hari ini. Al-Maqalah As-Saniyata Asyrata wal Maqalah At-Thalithata Asyrata. Pesan yang ke-12 dan yang ke-13. Namun sebelumnya kita doakan diri kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan, dan dengan ilmu itu insya Allah semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah peduli dengan Masjid Jami Al-Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik yang sudah enggak ada, mudah-mudahan Allah mahsyuruhum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi wa salihin dan orang-orang saleh wa syuhada dan orang-orang yang mati syahid wa hasuna ulaika rafiqa. Juga orang tua kita mungkin yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bertemu kumpul dengan anak cucu mantu lebih lama. Yang udah enggak ada, bismillah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khususan lawana wa abaina wa ummahatina wa ajdarina wa masaikhina wa khususan almarhum Sumaila almarhumah, Sumaila almarhum, Sumaila almarhumah, min furu'ihim wa ansabihim wa akhwadihim syamil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan halaman 65 di baris ke-9 dari atas, sebelah kanan bisa kita lihat ada tulisan An-Nas, manusia. Di sebelahnya wal maqala as-saniyata asyara. Al-maqala as-saniyata asyara. Ketemu? Semua ya? Kalau yang belum nemu berarti belum nyusu. Bab susunya di depan. Qala Luqman libnihi. Ada yang namanya Luqman, ada yang namanya anaknya Luqman. Ada yang namanya Nuh, ada yang namanya anaknya Nuh. Anak Nabi Nuh siapa? Siapa? Kan'an. Anaknya Luqman siapa? Saron. Orang suka sebut Sarum ya, atau Saron. Kalau nyampe di petukangan namanya Khairan. Ya, Khairan, Saron, Khairan sama itu. Syarum.
Tapi orang banyak nyebut Syaron ya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku. Kalimat ini sering kita dengar kalau kita umroh, haji, ya. Itu yang manggil biasanya orang tua kepada anaknya. Apa yang dibilangin oleh Luqman kepada anaknya? Innal hikmata an ta'mala asyara khisalin. Kita ini dapat hikmah itu kalau kita ngelakuin 10 hal di bawah ini. Apa itu hikmah? Yu'til hikmata mayyasha. Hikmah itu diberikan atas kemauan hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang ngasih hikmah. Manusia mungkin bisa ngasih ilmu, diajarin. Dulu nggak bisa baca, sekarang bisa baca. Dulu asal megang kitab bawaannya gerah. Ya. Sekarang alhamdulillah udah biasa megang kitab, itu berarti al ilmu nurun wa bayaran naik. Ya, ilmunya nurun, bayarannya nah. Bisa kita ajarin. Dulu mengetub ke Masjid Al-Mujahidin, sekarang naik motor. Kenapa diajarin naik motor? Dulu bapaknya nyupir, karena anaknya nyupir. Kenapa? Diajarin, itu namanya ilmu nurun. Ilmu cahaya, ilmu turun. Tapi yang namanya hikmah, belum tentu orang berilmu dapat hikmah. Tapi al-hikmatu wal ilm. Namanya hikmah udah pasti ilmu. Maka yu'til hikmata mayyasha. Hikmah itu didapat ketika Allah yang pengen. Sering tuh teman kita ngusap-ngusap belakang kita. Ya, kalau yang lanang. Kalau yang wadon biasanya tangannya dipegang-pegang. Ya. Mari ngomong, udah sabar. Semoga ada hikmahnya. Itu begitu benar apa kagak itu? Kira-kira. Bukan kita semoga dapat hikmahnya, tapi setiap yang Allah ciptakan pasti ada hikmah. Ada kitab namanya Tashri' al-Ibadatu wal Fasalfatuhu. Syariat diberlakukan karena ada hikmah di dalamnya. Jadi setiap yang Allah ciptakan ini pasti ada hikmahnya. Bukan berarti kita bisa menemukan hikmah. Semoga nanti ada hikmahnya, bukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita terang hati, kemampuan menangkap hikmah-hikmah yang Allah sediakan. Jadi kita nggak boleh komplain sama Allah, nggak boleh suuzon sama Allah. Sirrus sa'adah, kalau hati pengen enak, ya makan tenang, tidur merem, maka husnuzonnika, kita kudu berhusnuzon. Kepada siapa? Bukan kepada manusia. Bila kepada Allah. Alladzi khalaqal hayata, yang sampai gini hari subuh ini semalam kita mati nggak sadar, Allah masih kasih kita al-hayah, kehidupan. Wa qasamal arza, dan Allah kasih rezeki. Rezeki bukan susu doang, bukan. Susu lagi baik. Rezeki apa? Ma yang tafi'u bihi, yang bisa
digunakan, dipakai dalam kebaikan. Ya, mukena enak dipakai. Coba begitu pakai mukena, ya kan, bau pesing, bau kucing, kan nggak dipakai. Itu berarti mayan tafi'u bihi. Peci kalau hujan begini kan gerimis-gerimis, anginnya dingin begini biasanya mengkerut. Bukan orangnya doang mengkerut, peci mengkerut. Enak dipakai, itu mayan tafi'u bihi, yang bisa digunakan. Kalau kata anak sekarang dieksploitasi, dimanfaatkan. Subuh-subuh begini jarang-jarang kita ngelihat anak sama baba ngaji. Kalau malam, kalau muludan, kali iya pantas. Tapi kalau subuh-subuh begini, anak ngaji, baba ngaji, pemandangan yang jarang. Itu berarti rezeki. Udah nggak pakai diajarin lagi anaknya, ngikut babanya. Kan cuman di Masjid Al-Mujahidin orang sembahyang tenang, motor dijagain. Cuman di Al-Mujahidin kita bisa ngelihat tenang, anak sembahyang bareng babanya. Kalau tempat lain mah anak kemana, bawa kemana. Makanya kan begitu. Kalau anaknya sama baba nggak jauh-jauh, bapaknya kalong, anaknya kampret, ya. Babanya nyolong, anaknya nyopet. Lah kalau babanya ngaji, anaknya ngaji. Babanya sembahyang, sulah, anaknya sembahyang. Sepaket dia mah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dengan 10 ini. Yang pertama, kata Luqman, apa itu? Tuhyil qalbal mayyita. Menghidupkan hati kita biar kagak mati. Asal subuh biasanya ada yang bangunin. Apalagi sekarang azan subuh jam 4:07, itu jam 3 aki-aki udah pada beberekan baik. Kata kita perasaan baru majep, ya udah rame aja ini. Aki-aki jam 3 beberekan aja. Acolan jam 3. Nah kita, cara disampaikan oleh Imam Nawawi, hidupkan hati biar nggak mati, itu di awal dari kita bangun ketika habis mati. Kan biasanya habis acolah ada ngomong tuh, acolah tuh khairun minan naum. Ya, kita nyaut shadaqta wa barakta. Kau benar dan semoga kita diberkahi Allah, kan begitu. Kita bangun gak lama, ya kan, tiba-tiba RT ngomong, bapak-bapak bangun, azan 10 menit lagi, kamar mandi kita. Ya, nggak lama azan, Allahu Akbar, kita nyaut, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, nyaut kita asyhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, orang nyaut begitu hatinya hidup. Bahkan ketika di akhir, wa as'alahu hadhil wasilah, aku menjadi wasilah, orang yang baca doa wasilah la ilaha illallah. Kan ada doanya tuh, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asfallahul maqamam mahmudanil ladzi wa'anta innaka la tukhliful. Hafal ya, kalau nggak hafal ntar cari di HP ya. Kalau nemu di HP bocah lewat mau mana, mau olahraga bang. Ini HP gue bawa, apa? Entar lu mampir ke tukang fotokopi,
bilang untuk kawat kopi cetak yang paling gede, yang gedein, kagak usah diapal. Ibu-ibu tempel di depan wastafel, baring nyuci piring, liatin aja. Bapak-bapak tempel di empang, tempat mancing, itu lama-lama apal, nggak usah diapalin. Baca itu sampai doa wasilah, kuntus syafi'an li ashabi. Nabi menjadi wasilah, yang baca itu dapat syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kalau paginya begitu, entar asal kaget, astagfirullah. Bukan begitu kaget, ayam. Enggak. Itulah cara tuhyil maut. Cara kita dapat hikmah menghidupkan hati kita. Yang kedua, waktunya risul masakin. Kita duduk bareng sama orang-orang yang miskin. Orang-orang yang butuh, gitu. Itu mau kemana sih? Gitu. Mau ke sana, ayo bareng. Itu berarti kita bersama orang-orang yang butuh. Watattaqi majalisil muluk. Sebisa mungkin kita tidak bergantung kepada orang-orang yang berkuasa. Ya. Ada video Walas tuh yang diputar. Ya, UAS ketemu sama Prabowo, banyak diputar tuh di YouTube, di Instagram, di TikTok. Yang alhamdulillah asal ada riweuh, asal ada ribut-ribut demo, ya kan, kumpul tuh, ya kan, NU, Muhammadiyah, Persis, ya, di Hambalang. Itu artinya bahwa ini video lama tapi prakteknya sekarang. Ya. Yang ngomong nggak usah dikasih jabatan, sampai sekarang nggak dapat jabatan. Ya kan? Yang ngomong kalau dulu di sono nggak boleh ceramah, di sini nggak boleh ceramah. Ya, sekarang masuk KPK, masuk BIN, ya kan, masuk kejaksaan. Itu artinya udah hampir 5 tahun yang lalu ya video itu naik kembali dan itu menjadi kenyataan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang soleh biasanya setahun 2 tahun belum kelihatan, tapi 5 tahun 6 tahun ya rumah tangga biasanya kalau udah 7 tahun aman. Ya, makanya yang udah 7 tahun lebih kan bukan lagi pakai suara banguninnya, bukan lagi pakai tangan, tapi pakai kaki, ya kan, pakai kaki, karena udah kelamaan ya, udah bagus, udah kuat. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya kan, hati biar kita enggak mati, ya kan, disebutkan di sini watusyriful wadi. Ada orang yang mungkin disia-siakan, ada orang yang mungkin nggak begitu banyak dipakai orang. Kalau ngumpul, ya kan, nanya dah, yang nomor 1 ngapain? Wah, yang nomor 1 udah jadi dokter. Yang nomor 2, ya alhamdulillah nomor 2 sekarang insinyur. Yang nomor 3, ya begitu dah, makan, tidur, makan. Ya kan? Asal ngomongin nomor 1, nomor 2, semenggah bener. Dia mau nggak pulang-pulang, sibuk. Yang nomor 3, aja mah ngambrek kayak toko. Asal sore depan TV, ya mana demek yang pakai kain, ya kan, depan TV aja mana mendidih. Ini nomor 3. Ngebeda-bedain anak, ya kan. Tapi begitu kita berasa badan kita pengen kita berobat, yang ngatur di telepon nggak bisa. Ada operasi, jadwalnya udah 2 minggu yang lalu, babanya kagak dianterin. Nelponnya nomor 2, nggak bisa, lagi ada rapat, ya besok mau keluar kota.
Yang ngambrek kayak topo tuh. Yang depan TV mulu yang demek banget. Ya, makan tidur, tidur makan. Kata dia, Baba mau berobat. Ayo saya anterin. Tuh, ya kan. Yang biasanya kagak disemenggahin, tapi begitu kita butuh ada. Ya. Maka yang begitu kita tusrif, kita angkat, kita pakai, kita ajak. Jangan yang satu nomor 2 doang, yang 3 kita ajak. Satu waktu dia akan tusrif memuliakan kita. Kemudian yang kelima, wataharrul abdi. Udah nggak ada sini. Memerdekakan hamba saya. Udah nggak ada. Tapi mungkin kita bisa membantu Ibnu Sabil, orang yang di jalan Allah. Kemudian waktu rila qarib, ya, kita membantu orang-orang yang gharib. Apa itu gharib? Aneh, pendatang. Tidak ada perbedaan antara orang petukangan sama bukan petukangan. Semua sama. Wala farqa baina arabiyyin wala a'jamiyyin illa bit taqwa. Tidak ada beda orang Arab dengan non Arab kecuali takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inul faqr, membantu orang-orang yang fakir. Ya, tadi miskin, kalau miskin itu didudukin, diapain? Diajak bareng duduk. Kalau orang fakir berarti ditolongin. Kemudian wa tazidu li ahlihi syarafan, terus memuliakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Nabi ajwadun nas, Nabi itu yang paling royal. Sama siapa? Li ahlihi, kepada keluarganya. Yang terakhir, wali sayyidi sawaduhu, dan kita memuliakan orang-orang tua. Orang-orang yang ada, mudah-mudahan insya Allah orang tua kita di Masjid Jami Al-Mujahidin ini diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Maka di bawahnya lagi, ya, itu ada syair ihfad lisanaka, ketemu? Ada ya? 2 baris di bawahnya, ya. Ini terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Hal-hal yang kecil, misalnya, ya. Satrun hinna yastruhu shaw. Ketika kita mau berangkat ke tempat yang jauh, maka tidak cukup dengan satu baju, maka kita pakai jaket. Kalau tempatnya dekat, berarti kita satu baju karena tempatnya dekat. Itu artinya kita menjaga kemaslahatan, meninggalkan kemudorotan. Yang mudorot jangan diambil, yang manfaat diambil. Kaki berasa, jengkol udah digoreng, ya berarti jangan dihajar dulu sebelum kaki enakan dikit. Sebab kalau dihajar, ya kan, kaki tambah nggak enak. Kan? Di bawahnya lagi ada wal maqalah as-salisata asyrata. Ketemu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris 9 dari bawah. Wal maqalah as-salisata asyrata. Makalah yang ke-13, pesan yang ke-13, qala ba'dul hukama, orang-orang ahli hikmah menyatakan yang bagi lil akili idza taba. Akhir-akhir hidup kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang kembali sesuai doa kita setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Orang-orang yang tawabin, taba, orang-orang yang taubat, orang-orang yang digugurkan dosa dan kesalahannya. Maka
untuk kita bisa digugurkan dosa kita, taubat kita diterima, ayyafa'ala asyara khisalin. Kita kudu melakukan 10 langkah di bawah ini. Kata Imam Nawawi, yang pertama ihdaha. Yang pertama adalah istighfarun bil lisan. Istighfarun bil lisan. Istighfar dengan lisan berarti bunyi apa kagak? Bunyi. Gak usah pemimpin muslim banyakkan korupsi, mendingan juga pemimpin non muslim tapi nggak korupsi, kan begitu katanya. Ibadah mah gak usah kelihatan, yang penting hatinya, ya rambutnya meriap kemana-mana, ya kan. Yang penting hatinya, ya bukan rambutnya. Jadi mendingan orang gak pakai jilbab tapi kagak ngomongin orang, ketimbang berjilbab orang mulu diomongin, katanya begitu. Yang bener yang mana jadinya? Mendingan gak pakai jilbab tapi gak pernah ngomongin orang, apa pakai jilbab ngomongin orang mulu? Yang mana jadinya? Iya. Kagak dua-duanya ya, mendingan berjilbab nggak ngomongin orang. Begitulah nilai Islam. Maka ya kan, istighfarnya bil lisan, tetap identitas perlu. Tetap yang namanya yang kelihatan itu mendasari. Makanya kita sholat subuh tuh, ya kan, alhamdulillah rapi semua kayak lebaran. Iya, mandi al-mujahidin doang orang sholat nggak pakai kaos partai, rapi-rapi pakai koko, kan? Pakai sorban, pakai kilang. Nah, tempat lain mah mana bajunya baru bangun tidur, mana bekas ilernya pada kelihatan. Ya. Terus ini mah tuh masya Allah udah kayak lebaran. Kenapa? Yang terlihat itu mencerminkan takwa kita. Meskipun kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Di mana? Di hati kita. Tapi tetap Imam Nawawi menegaskan namanya istighfarun. Istighfar itu bil lisan. Dengan lidah dulu. Bunyi dulu, nanti seiring zaman, seiring waktu baru tuh istighfarun bil qalbi, istighfarnya dalam hati. Kan nggak mungkin di lampu merah astagfirullah, nggak mungkin. Kata sebelahnya, ya rep-repan dia, rep-repan kan. Kalau kita setelah Assalamualaikum warahmatullah, ngikutin kita Ustaz Hana, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu yang dosanya sedang. Ada yang dosanya dikit, ya pelan dia, itu dosanya dikit. Ada yang sampai kedengeran, astagfirullah. Itu dosanya banyakan dikit. Tapi kan tiga-tiganya lisan, kedengeran. Nggak mungkin kita sampai tahap istighfar dalam hati sebelum lidahnya bunyi. Sebab yang namanya keimanan itu tasdikun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Kudu juga lisan nyebut. Maka istighfar kita kudu dengan lisan juga. Maka sering kita nyebut astagfirullahaladzim. Paling pendek astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Panjangan dikit. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih taubatan nasuha min kulli dhanbin azim. Panjangan dikit lagi. Mau yang panjangan lagi, sayyidul istighfar. Yang sering dibaca Rasul, kalau duduk layak kilomin sab'ina marrah, tidak kurang dari 70 kali. Duduknya Nabi istighfar,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ntar bocah lewat mau mana? Mau olahraga, Mbak. Ini bawa HP gua. Ngapain? Tuang fotokopi. Kemarin udah. Ya, kalau kemarin beda. Ya, yang ini mah saya idul istighfar, gua belum punya. Bilangin kayak kemarin, gedein. Ya, sepintu Masjid Al-Mujahidin. Tempel dah di dapur, tempel di empang. Insya Allah lama-lama apa? Ini istighfar kita. Man lazimal istighfar, orang yang sering istighfar, ja'alallahu min kulli dhifin harajan. Maka Allah mudahkan keluar dari problematika hidupnya. Allah kasih solusi. Makanya orang kalau ngapa-ngapa istighfar. Tetangga sama tetangga, ya tetangganya ngomong lagi istighfar, istighfar. Ya kan? Akhirnya dia nyebut istighfar, istighfar, bukannya itu. Katanya. Lalu kata gue sudah istighfar, makanya gue istighfar, ya. Astagfirullah. Satu. Yang kedua, ya wanadamun bil qalbi, nyesel dalam hati. Istighfarnya dibarengin dengan rasa penyesalan. Jadi bukan istighfar doang, tapi sambil ingat apa yang diistighfarin. Sebab kalau orang istighfar tanpa ngerti, tanpa ingat apa yang diistighfarin, kata Imam Syafi'i, fa innahu kal mustahzi. Dia seperti orang yang ngolok-ngolok Allah. Orang yang ngeremehin Allah. Dia istighfar, ya kan, tapi nggak tahu istighfarnya terkait apa. Tapi kalau istighfarnya kemudian dia ingat, maka an-nadamu, dianya nyesel. Yang ketiga, wa iqla'un bil badani. Apa itu iqla'? Tarkun. Apa itu tarkun? Meninggalkan. Bil badani. Hal-hal yang terkait itu menghilangkan taubat. Ya. Mau ke Masjid Al-Mujahidin, ditanya mau kemana? Ke masjid. Ke depannya ngapain? Mana baca mau beli kue ulang tahun, pilihin ya kan. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Itu namanya ikhlas. Ya, seringkali kita meninggalkan, padahal kita udah niat. Makanya terusin sholatnya, baru nyari kue ulang tahun. Layulah berangkat biasa, tanggung isya dulu. Bentar aja isya mah di akhir, duluan dah. Isya dulu baru besan. Itu namanya kita ikhlas. Duluin dulu yang terkait dengan badan. Yang ketiga ada ya. Yang keempat, wal azmu alla yauda. Azam itu dekat dengan niat. Ya. Apa bedanya azam dengan niat? Kalau azam itu kemauan, niat yang berketerusan. Tapi kalau niat itu adalah qasdus syai'i bi fi'lihi. Dia dikerjakan berbarengan sama pekerjaannya. Dari sekarang kita udah pengen jamaah tiap waktu, maka itu namanya azam. Begitu entar johor azan, ya kan, ada yang nyamper kondangan, nah, kita tetap mau sholat dulu, itu namanya niat berbarengan dengan pekerjaannya. Atau jam 11 diparanin, ayo besan, tanggung dulu. Emang sekarang juga ya ada nungguin orang dulu, ya udah entar kalau ada orangnya, ya kan, bilangin dia telepon. Tengah 12, sekarang kan Johor 11 berapa? 37 ya? Ya 40 dah, kan. Dia telepon tengah 12. Jadi besan, jadi gitu.
Itu udah ada orang belum, man baru bocah doangan, berarti bocah bukan orang. Nah kan dia telepon, ada orang belum. Terus harus apa? Baru bocah doangan, berarti bocah bukan orang, ondel-ondel ya mah. Ya. Nah di situ berarti kita muqtarinan bi fi'lihi, kita berbarengan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Tapi kalau sebelum ada pekerjaannya, itu namanya azam. Ya, kita berazam, beritikad agar tidak mengulanginya. Yang kelima, wahubbul akhirah, cinta sama akhirat. Nggak pakai dihitung-hitung ibadahnya. Pengen kita semua Allah jadikan apa? Mizanil hasanat, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa bughdud dunya, tidak begitu senang dengan dunia akhirnya, tidak begitu mengharapkan dunia, tapi tetap agama menyuruh kita wala tansa nasibaka minad dunya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Dapat alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Nggak dapat alhamdulillahilladzi ala kulli hal, atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wakilatul kalam. Ya. Kilah itu sedikit, kalam itu ngomong. Maksudnya bukan ngomongnya sedikit, tapi yang bermanfaat. Kalau rasanya pantas di-share, share. Kalau rasanya nggak usah di-share, jangan di-share, tapi baca dulu. Ya, jangan langsung di-share. Wakilatul akli wasyurbi. Ya. Nah, jangan wakilatul akli wasyurbi. Sedikit makan dan minum. Maksudnya bukan makannya dikit, minumnya dikit. Terlemes dia. Tapi makan dikit, minum dikit, makan dan minumnya bukan buat kenyang. Tapi apa? Untuk ibadah. Ya. Yang terakhir, ya, hatta yatafarragul mu'allim wa ibadah. Kita berniat ibadah dengan apa? Qillatun naum. Ya. Tidur kita sedikit. Ya. Nabi tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-dikit pules. Ya. Maka di bawahnya diingetin nama Imam Nawawi, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Kita kalau udah waktunya sahur, ya artinya sebelum subuh, kita diminta untuk banyak beristighfar. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada yang ditanya? Kalau enggak kita tutup dengan doa. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita biasa di subuh pagi ini di Masjid Al-Mujahidin, Allah hidupkan hati kita. Allah jaga biar hati kita enggak mati. Biar kita terus diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Benci enggak sepenuhnya benci, senang enggak sepenuhnya senang. Kalau demen senang itu karena Allah, maka enggak berlebihan. Begitupun benci enggak kemudian kita kesel karena yang lain, tapi karena Allah. Maka kesel kita, benci kita layakil falatahjur fawqas salas, jangan sampai lebih dari 3 hari. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, Allah berkahi kita dalam kehidupan, dan Allah berikan kita rezeki apa? Istiqomah, dan Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pagi hari ini kami memuja dan memujimu. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami mengadu ya Allah, kepadamulah kami berkeluh kesah ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha menolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.